Dan kali ini Indonesia boleh dikatakan King of Asia Tenggara lah sekarang, sebab mereka jadi satu-satunya negara layak ke pusingan yang ketiga. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan sahaja Malaysia tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere. Apa pun, menang ke kalah ke, tak masuk Piala Dunia ke, kita tetap sokong Harimau Melaya. Ini gila. Saya yakin kebangkitan bola sepak Indonesia ini berkait rapat dengan pengurusan Persatuan Bola Sepak mereka yang nampak sangat serius dalam menjadikan Indonesia sebagai antara pesaing terkuat bola sepak Asia. Namun saya tak pasti sama ada pengurusan bola sepak Malaysia ada idea yang sama ataupun tidak. Tengoklah kita dengan isu pandang bola, isu tunggakan gaji pemain, dengan lambakan pemain asing di liga kita dan isu-isu lain yang berbangkit. Selagi mana isu-isu ini tak diselesaikan, kita tetap akan sukar melahirkan pemain yang berkualiti dan pasukan kita akan kekal dengan prestasi yang tidak menentu. Syabas Indonesia, saya berharap kalian adalah juara Piala. Disebabkan Malaysia gagal ke pusingan ketiga dalam World Cup Qualifier, maka Malaysia terpaksa bermain playoff untuk layak ke Piala Asia tahun 2027. Aku akan bagi info sikit pasal benda ni. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, untuk pengetahuan semua, Malaysia diletakkan dalam pot yang kedua. Korang boleh nampak dekat situ, kita diletakkan sama level dengan Filipina dan juga Singapura. Walaupun kita tahu kita bukan level tu. Singapura hari tu kena bantai dengan Korea. Kita berjaya mengikat Korea 3-3, betul tak? Dekat pot pertama kita ada Thailand, Syria, Vietnam, Lebanon dan juga India. Okey, cuma berita yang agak merisaukan untuk negara Malaysia, hanya juara grup sahaja yang akan layak ke Piala Asia. Naik juara tak boleh tahu, kena jadi juara grup. Okey, so kita mesti risaulah dekat negara-negara yang ada dekat pot yang pertama. Of course lah, kita target harap-harap dapat India ataupun Lebanon. Dapat India pun okey juga. Sebab kita tahu India ni dia bermusuh dengan Palestin. Jadi semangatlah sikit, motivasilah sikit untuk player-player Malaysia kan. Okey, so itu saja. Apa pendapat korang? Korang rasa boleh ke Malaysia main Piala Asia tahun 2027 nanti? Ataupun terciduk juga kali ni? Boleh komen dekat bawah. Yang belum follow, bila nak follow? Oke guys ya, orang Malaysia tidak terima ya dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia ditempatkan dalam pot kedua ya. Jadi abang ini merasa bahwa seharusnya Malaysia itu di pot pertama. Dia nggak terima diselevelkan dengan Singapura dan juga Filipina. Mesti best kan kalau jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang masuk ke pusingan ketiga untuk kelayakan World Cup. Lepas tu dah confirm slot di Piala Asia. Aduh, sedap gila. Semua orang tahu 18 negara Asia yang layak ke pusingan ketiga dalam World Cup dah pun ditentukan, dan satu-satunya negara daripada Asia Tenggara iaitu Timnas Indonesia. Kendalian Shin Tae-Yong kali ini memberikan satu impak yang sangat besar. Aku boleh katakan peminat-peminat Indonesia sekarang ni sangat-sangat sayang dengan Shin Tae-Yong ni. Kau bayangkanlah, daripada pencapaian yang terbaik di Piala Asia, kemudian Piala Asia Under-23, ditambahkan lagi layak ke pusingan ketiga World Cup. Timnas Indonesia tahun ini memang betul-betul berapi orang kata. Namun sebenarnya apakah proses yang perlu dilalui oleh Timnas Indonesia ni kalau mereka nak layak ke World Cup? Kita lihat dalam satu senario yang pertama, bila dah tergolong dalam 18 negara ni, mereka akan dibahagikan lagi dalam beberapa kumpulan. Dan untuk layak secara automatik dapat slot di World Cup, harus dapat tempat yang pertama ataupun kedua. Andai katalah mereka ni tak dapat nombor 1 ataupun nombor 2,
tapi mereka dapat tempat ketiga ataupun keempat, maka di sini akan bermula pusingan yang keempat. Dan untuk pusingan yang keempat, mereka harus menjadi juara dalam grup tersebut. Barulah boleh layak ke World Cup. Aku dengar ayat layak ke World Cup tu pun aku rasa macam bestnya. Dan andai kata tak dapat jadi juara tapi mereka dapat tempat kedua dalam pusingan keempat, maka mereka akan menghadapi pusingan yang kelima dalam babak Intercontinental Playoff. Itu sahaja tiket yang terakhir untuk Indonesia layak ke World Cup andai mereka gagal dalam peringkat yang pertama tadi, peringkat yang kedua, dan ini the last resort. Siapa tak bangga kalau tim negara jadi satu-satunya wakil daripada Asia Tenggara masuk ke round of 3 untuk kelayakan World Cup. Semua orang bangga. Dan aku tahu ini bukanlah kali pertama negara di Asia Tenggara ni layak dalam pusingan ketiga. Sebelum ni Thailand pun pernah buat untuk World Cup 2016. Dan kemudian Vietnam di bawah kendalian coach Korea juga. Mereka masuk ke round of 3 untuk kelayakan World Cup bagi edisi Qatar 2022. Dan kali ini Indonesia boleh dikatakan King of Asia Tenggara lah sekarang. Sebab mereka jadi satu-satunya negara layak ke pusingan yang ketiga. Dan aku harapkan Indonesia untuk kali ini boleh mencatat sejarah baru. Ini pun dah kira sejarah baru ni. Sejarah baru untuk layak ke World Cup buat kali pertamanya. Wow, akhirnya orang Malaysia mengakui bahwa Indonesia untuk saat ini boleh dikatakan atau diakui sebagai King of Asia Tenggara, guys, ya. Karena prestasi luar biasa, Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia dan merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, guys, ya. Dan teman-teman di sini, ya, kita jangan dulu berbangga yang terlalu berlebihan, karena sebelumnya Thailand dan Vietnam, mereka juga pernah berpengalaman lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi mereka hanya menjadi juru kunci, ya, menjadi paling terakhir di grup tersebut. Baik Vietnam maupun Thailand kemasukan banyak gol, guys, ya. Sehingga sangat sulit bagi Thailand atau Vietnam pada edisi sebelumnya untuk mereka bisa lolos sampai ke kualifikasi-kualifikasi yang berikutnya, ya. Namun semoga timnas Indonesia, timnas kesayangan kita, jangan sampai mengikuti jejak seperti Thailand maupun Vietnam, ya. Kalau kita tidak bisa mengambil tempat pertama atau tempat kedua, mudah-mudahan kita masih bisa finish di tempat ketiga atau keempat, ya. Kalau kita finish ke tempat ketiga atau keempat, berarti masih ada harapan bagi timnas Garuda kita untuk melangkah ke kualifikasi selanjutnya. Andaikan kita gagal untuk kualifikasi ronde keempat atau seterusnya, tapi paling tidak masih lebih baik, ya, daripada timnas Thailand ataupun Vietnam pada edisi sebelumnya, yang dimana mereka hanya menjadi juru kunci saja, ya. Mudah-mudahan kali ini Indonesia bisa membuatkan kejutan, ya, untuk Asia. Kita harus optimis, kita harus percaya diri, guys, ya, dengan timnas kita. Kita lihat saja untuk timnas U23, ya, meskipun bukan senior, guys, ya. Timnas U23 kemarin yang bermain di level Piala Asia, ya, itu membuat negara-negara di Asia ini kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa timnas sekelas Indonesia bisa lolos maju sampai ke babak semifinal, ya. Itu sangat-sangat luar biasa, ya. Sekelas Qatar, Arab Saudi, Australia, Yordania, Korea Selatan, ya. Mereka tidak sampai ke babak semifinal, tetapi Indonesia bisa melaju sampai ke babak semifinal, ya. Jadi mudah-mudahan keajaiban, keberuntungan timnas U23 ini bisa dialami juga oleh timnas senior kita, ya. Jadi bisa membuat kejutan, bisa membuat kita semua rakyat Indonesia bangga, ya. Kali ini, guys, saya terus terang, setiap hari saya selalu
apa mungkin saya terlalu berlebihan guys, tapi mohon maaf ya. Tiap hari saya selalu memikirkan, wah gimana ya kalau timnas kita Indonesia lolos sampai ke Piala Dunia ya. Bahkan malam sebelum tidur pun selalu masih menghayal atau bermimpi, wah kalau andaikan timnas kita lolos Piala Dunia gimana ya. Rasa senang atau rasa bangganya sampai segitunya guys ya. Saya nggak tahu kalian juga merasakan hal yang sama atau tidak ya, tapi kecintaan kita, keinginan kita untuk melihat timnas kita ini semakin berjaya tentu sangat-sangat besar harapan itu ya. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan merestui, Tuhan memberkati timnas kita, negara kita untuk terus berjaya dalam sepak bola, karena sepak bola ini guys ya menyatukan kita semua, menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Yes, both are doing very well. Like I said, in Asia Cup, pasukan Indonesia bukan saja layak ke peringkat kumpulan, tetapi mereka menunjukkan satu tahap permainan yang cukup baik. Ini menunjukkan mereka mempunyai daya saing dan mereka mempunyai kepercayaan di mana pasukan Indonesia bukan hanya pasukan yang bergelar kuat di Asia Tenggara, tetapi ini membuktikan mereka boleh menyayangi pasukan besar di Asia. Jadi itu satu kejayaan yang cukup tinggi, termasuk pasukan bawah 23 di mana kemungkinan besar akan layak ke Olimpik. Tetapi jika tidak layak sekalipun, saya rasa pasukan Indonesia berada dalam landasan yang betul, di mana ramai pemain-pemain berbakat telah bermain di peringkat yang cukup tinggi. Jadi daripada pengalaman yang ada, sudah pasti akan membantu pasukan senior Indonesia untuk bertambah maju. Ya, kalau kita bandingkan antara pasukan Indonesia dan Malaysia sekarang ya, saya percaya pasukan Indonesia lebih progresif, lebih baik daripada segi keputusan. Terutamanya kalau kita lihat daripada segi para pemain, pasukan Indonesia mempunyai banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain, dan ini memberi kelebihan di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi, pulang ke negara Indonesia bermain dengan kelab di Asia akan menjadi satu aset untuk setiap negara. Di Malaysia juga kita mempunyai pemain warisan ataupun naturalisasi di mana kebanyakan bermain di negara Malaysia, dan ini sedikit sebanyak tidak memberi impak yang cukup positif. FM mempunyai perancangan juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pemain naturalisasi, tetapi kita harus berfikir yang pemain naturalisasi ini harus bermain di tahap yang tertinggi sebelum mereka dipilih untuk mewakili negara Malaysia. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan saja Malaysia, tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere I go, people are talking about football. Your social media is all about football, and that generates young kids to play football. So that is a very positive thing. And to compare with Malaysia, again, Malaysia have naturalized, but Malaysia are not as well as Indonesia. Malaysia telah melakukan naturalisasi juga guys, tetapi Malaysia tidak sebagus dengan timnas Indonesia. Itu yang disampaikan sendiri oleh orang Malaysia ini guys. Dan saya cukup yakin bahwa ke depan ya, dengan melihat Indonesia yang sudah berkembang jauh lebih baik karena diisi dengan pemain-pemain keturunan ya, Malaysia pasti akan melakukan hal yang serupa atau hal yang sama, di mana mereka pasti akan menarik pemain-pemain dari luar, pemain-pemain keturunan atau naturalisasi yang lebih banyak lagi atau mungkin lebih gila lagi daripada kita guys. Tak perlu nak sedih, sebab ini merupakan antara pencapaian terbaik pasukan kita. Pertama, kita menang 3 perlawanan, seri 1 dan kalah 2 kali. Maksudnya kita menang lagi banyak daripada kalah. Ini positif. Kedua, kita berjaya menang lawan Kyrgyzstan dan ikat mereka di tempat mereka sendiri, sedangkan ranking mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Mereka sudah pasti malu sebab tak dapat kalahkan langsung pasukan ranking yang sangat teruk. Ketiga,
Kita selalu dikatakan kuat hanya di stadium kita saja. Tapi tengoklah perlawanan hari itu dengan Kyrgyzstan. Kita lawan kat tempat mereka. Penuh satu stadium, tapi buri ikat mereka siap Kyrgyzstan pula yang hampir kalah. Itu pun sebab penjaga golnya yang sangat perform. Macam tu juga Taiwan yang kalah di tempat mereka. Keempat, walaupun kita tersingkir, namun kita bagi saingan yang sangat sengit terhadap dua pasukan yang ranking jauh lebih atas daripada kita. Dan keenam, kita berjaya tambah poin FIFA dari dua perlawanan terakhir, bukan hilang poin. Ya, apa pula kata korang? Tuliskan dalam ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Agak-agak kita boleh champion tak? Tapi mesti nak kena tengok dulu sama ada Kim Panggon bawa skuad yang terkuat ataupun dia bawa skuad untuk pendedahan. Malaysia diundi di dalam grup A bersama-sama dengan pasukan Thailand, Singapura, Kemboja, Timor Leste ataupun pasukan Brunei. Kalau kita tengok dalam grouping ni, nampaknya pasukan Singapura dan pasukan Thailand adalah pencabar untuk skuad Harimau Malaya kita. Kalau kita imbas kembali season lepas, perkataan yang paling viral sekali kita pernah dengar, Mason, no J, no problem. Daripada situlah kita dengar nama seperti Lee Tak, Stuart Wilkin, Sergio Aguero. Aku rasa banyak lagi atas faktor Piala AFF ni di luar kalender FIFA. So pemain-pemain utama tak dapat dilepaskan. Korang rasa Kim Panggon akan bawa skuad yang terkuat ataupun Kim Panggon bawa pemain-pemain muda untuk beri pendedahan? Cuba komen sikit. Oke guys ya, sekarang di Malaysia mereka lagi serius nih ya, fokus untuk membahas atau membicarakan Piala AFF ya. Jadi mereka masih bertanya-tanya siapakah nanti pemain yang akan dibawa oleh pelatih mereka, apakah yang senior ataukah yang masih muda ya. Tetapi untuk timnas Indonesia ya, rakyat Indonesia slow aja ya, nggak usah fokus ke AFF ya. Fokus kita sekarang sudah jauh dari itu, lebih daripada itu ya. Mohon maaf ya, terserah kalau kalian anggap ini sombong, bukan bermaksud saya sombong di sini ya. Tetapi sesekali kita perlu juga mengangkat wajah timnas kita ya. Karena selama ini, mohon maaf ya, kesannya kita selalu diremehkan, direndahkan. Sekarang saatnya kita mengangkat nama wajah timnas kita, mengangkat nama martabat bangsa dan negara kita lewat olahraga sepak bola, guys. Aku mau nanya sama kalian nih, apakah kalian punya perasaan yang sama nggak denganku? Dulu itu kalau ada Euro ya kan, kita itu penuh dengan hingar-bingar, hiruk-pikuk ya kan. Ditempel itu poster drawing grup Euro di mana-mana ya kan. Terus juga udah heboh untuk pertandingan Euro ya kan. Tapi kenapa sekarang rasanya biasa aja loh? Padahal itu besok kan udah mulai kan, Jerman main ya kan. Udah mulai pertandingan Euro. Tapi kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Kenapa kira-kira? Apakah karena timnas kita sekarang itu adalah yang paling ditunggu-tunggu gitu loh? Iya kan? Nah, salah satu yang mau aku lihat ya kemarin itu final Indonesia Open badminton itu sepi dari penonton. Ya walaupun memang banyak orang bilang tiketnya terlalu mahal ya. Yang tiket VIP-nya yang dulu 550 dijual 1,9, akhirnya sepi. Juga ada faktor wakil Indonesia nggak ada bermain di final ya. Tapi menurutku memang sebagian besar udah nggak terlalu aware dengan, nggak terlalu excited dengan badminton, tapi lebih ke timnas. Sama dengan Euro ini gitu loh. Biasa aja. Kenapa? Karena kita punya timnas yang jago gitu loh.
Timnas kami aja main di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah itu perasaanku loh. Apakah perasaan kalian sama juga enggak? Soalnya aku biasa aja sih mau apa ini, mau Euro ini gitu loh. Enggak kayak dulu ya kan. Kapan Jerman main, kapan Italia main, kapan Perancis main, ya kan? Kapan Belanda main. Sekarang biasa aja gitu loh, biasa aja. Apakah kalian biasa aja? Karena timnas kita luar biasa. Salam Timnas Indonesia. Wow, keren ya. Kita biasa aja karena timnas kita luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan ya pelan, pasti dan secara konsisten timnas kita ini ya terus mengukir catatan-catatan sejarah baru guys ya, untuk terus melangkah lebih jauh lagi ya. Ya, aduh. Gak bisa membayangkan ya kalau sampai timnas kita lolos ke Piala Dunia ya. Ekspektasi kita tetap pasti tinggi ya, tapi harus tetap realistis ya. Apapun itu, mau melangkah sampai sejauh manapun, yang penting kita mendukung perjuangan dari timnas kita ya. Kita puas, kita bersyukur dengan peningkatan permainan dari timnas kita yang sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya guys. Semalam kita dapat berita tergempar yang mana Kim Panggon mengatakan yang dia ingin meninggalkan Harimau Malaya. So bila aku baca statement ni, aku rasa okey je. Kau nak belah-belah lah. Kau pun bukanlah power sangat kan. Itu dalam hati aku lah sejujurnya. Sebab yelah, boleh kata recently memang agak teruk lah performance Kim Panggon ni dengan taktikal yang merepek, dengan main long ballnya dekat Piala Asia hari tu dan juga dekat World Cup qualifier ni. So boleh kata dalam 5 game ni, 1 game sahaja yang kita berbangga, iaitu sewaktu imbang bersama Korsel seri dengan Korea. Yang tu je lah. Yang lagi 4 game ni semua kita rasa bukan setakat kalah, tapi rasa teruk gila game tu. Okay, so bila dapat tahu yang Kim Panggon ingin belah, so rasa macam okey lah, sebab dia sendiri nak belah kan. Tapi dengan cerita ini adalah berita palsu. Kim Panggon mengatakan yang dia akan terus committed untuk membimbing Malaysia sampailah kontrak dia habis. So dia menafikan yang dia hantar surat kepada FAM. So guys, apa pendapat korang, dia ni nak berhenti ke tak nak ni? Kalau dia berhenti, korang suka ke tak? Ataupun korang rasa dia boleh pergi lagi? Kalau korang rasa dia patut berhenti, siapa coach yang layak menggantikan Kim Panggon? Jangan cakap Bung Towel aku tak nak dengar nama tu. Okay guys, kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa follow Bro. Oke ya, tadi orang Malaysia ini nggak suka ya kalau kita mengatakan bahwa Bung Towel yang akan menggantikan Kim Panggon sebagai pelatih dari Harimau Malaya atau Timnas Malaysia ini guys. Namun untuk teman-teman dari Malaysia, nggak usah baper atau nggak usah memperdebatkan itu ya. Bung Towel ini hanya sebagai lucu-lucuan di Indonesia saja ya, karena dia sering mengkritik atau membuat para fans pecinta sepak bola dari timnas kita kecewa ya dengan statementnya, komentarnya. Makanya sering dikatakan ya lebih baik dia jadi pelatih dari timnas Malaysia. Tapi itu hanya sekedar lucu-lucuannya. Untuk menjadi pelatih benaran ya nggak mungkin lah ya Malaysia mau merekrut Bung Towel untuk jadi pelatih dari timnas Malaysia guys ya. Selamat tinggal Piala Asia. Kata-kata yang pahit untuk kita dengar, namun itulah hakikat yang kita kena terima. 2 perlawanan tanpa ada sebarang jaringan. Kalah 4-0 menentang Jordan, kalah 0-1 menentang Bahrain. Cukup untuk menutup kempen Malaysia dalam Piala Asia. Yes, itu lumrah dalam bola sepak. Ada yang kalah, ada yang menang. Macam-macam yang dah dibuat untuk meningkatkan prestasi pasukan. Naturalisasi sudah, pemain warisan pun sudah, jurulatih import berpengalaman ada. Namun masih belum lagi mencukupi untuk memastikan Malaysia ni bersaing di Piala Asia.
Namun sebenarnya bila layak ke Piala Asia ni memadai. Itu pun sudah mencukupi untuk bertanding di satu pertandingan yang tertinggi di benua Asia. Yalah, kekecewaan itu adalah perkara biasa. Apatah lagi kita apabila Malaysia sebelum ini 2 tahun dipegang oleh Kim Panggon dengan prestasi yang mencanak. Menang seri, tak kisah ranking tinggi mana pun ditempuh, semua boleh. Cuma bila bertemu di pertandingan sebenar, aura dia berbeza. Ya, kita sebagai peminat memang kecewa. Apatah lagi yang bermain dalam padang, yang berlari 90 minit tanpa henti. Itu lagi penat. Penat, kecewa, semua benda mereka rasa. Kalau kita rasa terkejut melihat Malaysia kalah, sebenarnya itu bukan kejutan. Yang kita kejut adalah Sumareh masuk. Itu terkejut lah. Memang ya, hidup kadang di atas Indonesia, kadang di bawah Indonesia. Selamat rivalku, sampai bertemu di AFF. Kok bisa? Kok bisa? Kita akan balas di basket. Weh, tuh katanya di awal dia bakal lolos, nggak taunya nggak lolos. Maksudnya apa rekam, ha? Enggak bang. Setelah apa rekam? Nanti nggak? Iya bang. Aish, si Basek ya. Pakai segala lolos nih, negara yang bikin gua nggak lolos ke Olimpiade. Yeah. Seperti biasa, harus tetap fokus ke depan tanpa melihat ke belakang. Kok ada lu sih? Iya bang Jepang. Izin join circle ronde 3 ya? Wah, ada sarapan empuk nih. Aku sikat loh. Indonesia, Palestina. Yeay, ketemu. Yeay, lolos bareng. Ya, satuin gue sama Indonesia ya. Yes, Harimau Melaya naik ranking menang Chinese Taipei. Sejujurnya dari minit pertama pun memang sangat rumit untuk kita masuk ke peringkat kelayakan seterusnya Piala Dunia. Nak kejar 8 gol tu bukan mudah dan jelas memberi tekanan kepada pemain-pemain kita. Peluang menjaringkan gol memang banyak guys, tetapi pemain seolah-olah terlalu memaksa diri dan tak boleh main dengan tenang. Decision making dan finishing di final third memang out, terutamanya di separuh masa pertama. Abang nampak banyak yang cuba nak jadi Rashford dengan Paul Scholes. Separuh masa pertama, Dion Cool seorang saja yang nampak steady. Apabila masuk Aguero, barulah nampak melekat pasukan kita. Dia memang game changer dan terlibat dengan 2 gol kita. Abang heran kenapa dia tak digunakan untuk game-game sebelum ini. Walaupun digunakan di posisi yang bukan kebiasaannya, Adib memberi impact apabila dibawa masuk. Jauh lebih baik daripada Akia hari ini. Yang positifnya, sekurang-kurangnya Harimau Melaya main jauh lebih baik berbanding dengan kali terakhir kita menentang Chinese Taipei. Dan ini pembuka mata untuk Kim Panggon di mana kita ada pemain lain yang mampu mencabar tempat kesebelasan utama Harimau Melaya. Apa-apa pun, menang ke kalah ke tak masuk Piala Dunia ke, kita tetap sokong Harimau Melaya. Ini alasan kenapa round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ibarat neraka bagi negara yang mewakili Asia Tenggara. Di 2 perhelatan sebelumnya, perwakilan dari Asia Tenggara ini hanya jadi bulan-bulanan negara lain. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga akan mengalami nasib yang sama? Di kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2018, Thailand yang lolos ke round 3 hanya bisa meraih 2 poin saja dari 10 pertandingan. Itu berarti 10 pertandingan, 2 imbang, 8 kali kalah. Yang fatal, Thailand hanya bisa mencetak 6 gol dan kemasukan 24. Poin yang didapat hasil imbang melawan Australia dan juga hasil imbang melawan Uni Emirat Arab. Padahal pada saat itu adalah era premnya Canatip Songkrasin dan kawan-kawan. Di perhelatan selanjutnya, wakil dari Asia Tenggara adalah Vietnam. Vietnam adalah generasi emasnya Park Hang-seo pada saat itu. Tetapi ternyata Vietnam juga tidak bisa berbicara banyak. Karena dari 10 pertandingan, Vietnam hanya bisa mendapatkan 4 poin saja. 1 kemenangan atas China dan hasil imbang yang mengejutkan pada saat itu ketika menahan imbang Jepang di Saitama. Tetapi secara overall, Vietnam juru kunci hanya bisa mencetak 8 gol dan kemasukan 19 gol. Itu bermakna
bahwa negara perwakilan dari Asia Tenggara masih sangat inferior di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Indonesia akan mengalami nasib yang sama tahun ini? Menurut saya akan berbeda ya, karena kita tahu round 3 di perhelatan-perhelatan sebelumnya itu hanya 12 negara. Sekarang ada 18 negara, ada 3 grup. Jadi potensi Indonesia bertemu dengan negara-negara yang bisa dikalahkan ya, kemungkinannya itu lebih besar daripada dulu Thailand dan juga Vietnam. Itu ya, karena yang lolos pun berbeda. Pada saat itu yang lolos dari Asia untuk ke Piala Dunia itu 4+1 playoff. Nah sekarang kan 8+1 playoff. Jadi sebenarnya ini akan ada perbedaan daripada yang sebelumnya. Yang kedua, faktor perkembangan Indonesia sendiri ya. Indonesia secara mental, secara chemistry, secara permainan berkembang pesat menurut saya pribadi ya. Walaupun memang Indonesia belum teruji secara hasil ketika mengalahkan negara-negara besar di Asia, misalnya kita kalau lihat di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia round 2 sebelumnya, tetapi progresnya sangat kelihatan. Misalnya ketika melawan Irak, pertama kita lawan kalah 5-1, di Piala Asia kita kalah 3-1, dan kemarin kita kalah 2-0, tetapi itu juga karena kesalahan kita sendiri. Dan kita sudah terbiasa melawan tim-tim besar ya, pernah melawan Argentina, dan ya waktu Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia juga kita beberapa kali ketemu tim besar. Walaupun hasilnya belum positif, tapi progres itu ada. Jadi menurut aku Indonesia tidak akan jadi bulan-bulanan seperti Thailand dan juga Vietnam. Yang penting kita tahu kekurangan kita di mana, itu yang perlu diperbaiki. Secara mentality aku lihat timnas kita memang sudah ada perbaikan dan tidak inferior lagi ketika melawan tim besar Asia khususnya. Nah menurut kalian apakah Indonesia akan jadi bulan-bulanan di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini? Tulis di kolom komentar. Dengan berkaca dari hasil perjuangan timnas muda kita di Piala Asia U23 kemarin guys ya, saya yakin timnas kita tidak akan mudah untuk dijadikan bulan-bulanan bagi negara-negara, khususnya negara-negara di Timur Tengah guys ya. Dengan adanya pemain-pemain berkelas, pemain-pemain keturunan yang juga ikut memperjuangkan atau ikut membela Indonesia, saya yakin timnas Indonesia akan membuatkan kejutan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round ketiga guys. King ASEAN nih bos, kayaknya Indonesia valid nggak sih kita bilang King ASEAN sekarang, karena faktanya yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia selanjutnya ronde ketiga ya cuma Indonesia doang, yang dari ASEAN, dari Asia Tenggara. Real nggak sih? Berarti fix nggak sih? Nggak ada. Kita lihat-lihat di Malaysia, di Thailand, di Vietnam nggak ada sama sekali. Karena King ASEAN adalah Indonesia, muncul pertanyaan, kalau King of Europe siapa? King Eropa siapa? Ya pasti ditentukan dengan Euro 2024 kali ini. Dan itu yang akan menjadi King of Europe yang menyusul King ASEAN ya. Nanti itu King of Europe yang menang Euro, nanti adunya sama Indonesia. Dan buat nonton Euro, kalian yang belum tahu nanti mau nonton di mana, mau nonton Jerman gak tahu di mana, mau nonton Spanyol pasti banyak tuh, Jerman, Spanyol, Belanda, kemudian Prancis pasti banyak. Tapi kalau gue tim Inggris nih, dan masih bingung kalian mau nontonnya di mana, nonton ada nanti di mana, di Jala Live ya. Jadi tenang aja di situ, untuk linknya ada di mana seperti biasa. Udah seperti gue bilang, langsung aja ke bio gue ada di situ, tinggal diklik langsung ke situ. Dan kualitasnya ini HD guys, jadi tenang aja kualitasnya bagus. Tapi memang trafiknya tuh banyak banget tuh. Namanya memang gratis, jadi trafiknya banyak, jadi harus tetap bersabar aja. Tapi kualitasnya nggak main-main, emang gacor ini. Iya kita bahas nih ya, kita bahas negara-negara mana aja yang lanjut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calon lawan Indonesia, walaupun Indonesia kebagian di pot 6, nggak semua negara bisa ketemu sama Indonesia ya. Di sini ada Qatar, Kafar, aduh trauma gue nih. Ada Kafar, Kuwait, ada Bank Jepang, aduh. Dakdikduser lawan Blue Lock ini, ada Korea Utara, Korea Selatan, ada China. Indonesia udah selevel Korea Selatan dan Cina dan Jepang ya ini. Wah luar biasa Indonesia. Oman, Kirgis Republik, aduh Bang Kojo, nanti ketemu Bang Kojo. Dan ada Iran, ada Uzbekistan. Kita harus membalas dendam kepada Uzbekistan. Dan ada Irak lagi tentunya. Semoga Indonesia bisa mengukir sejarah kalau ketemu Irak menang pertama kali. Ada Jordan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ada Bahrain, Australia, dan Palestina. Saudara kita Palestina. Aduh, kalau ketemu Indonesia lawan Palestina, pasti itu akan menjadi match yang sangat seru. Kedua tim akan sangat respect. Mau siapapun pemenangnya pasti akan respect banget nih, baik Palestina dan Indonesia. Dan menurut kalian gimana nih? Apakah Indonesia akan masuk ke grup mana?
dan akan melawan negara mana? Kita doakan aja semoga Indonesia beruntung dah ya, beruntung. Oke guys, ya, siapapun yang akan kita temui nanti, ya, mau itu sekelas Jepang kah, Korea kah, ataupun Palestina sekalipun, ya, jangan jangan karena ini dari Palestina jadi kita harus respect, ya. Jadi kalau untuk urusan sepak bola tolong bedakan dengan di luar daripada itu, ya. Kalau untuk kemanusiaan boleh-boleh saja, tapi kalau untuk sepak bola, ya, siapapun tim-tim dari manapun tetap harus kita berjuang maksimal, menganggap mereka adalah musuh yang harus kita kalahkan, ya. Musuh di sini bukan arti yang negatif, tapi musuh dalam dunia sepak bola, guys, ya. Jadi ketika nanti kita bertemu dengan Palestina seandainya, ya, jangan kita seakan ada rasa sungkan, respect, hormat, akhirnya kita kalah, ya. Sekalipun itu Palestina tetap harus kita kalahkan, tetap harus kita menganggap mereka sama dengan negara-negara lain, bahwa itu adalah musuh dalam sepak bola yang harus kita kalahkan demi kita bisa melangkah lebih jauh lagi, ya. Wajar saja timnas Indonesia itu lolos ya, karena grup F itu dihuni oleh tim-tim yang lemah, itu kata media Thailand. Nah, kita ulas nih ya, apakah media Thailand itu benar atau sekedar iri karena timnas Indonesia lolos. Dan buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, biasakan nonton sampai habis, jangan hanya dibaca judulnya aja. Ya, di video kita yang kemarin itu banyak sekali yang setuju, tapi ada juga yang nyinyir. Yang nyinyir itu biasanya nggak nonton penjelasan dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman semuanya, kita bahas masalah media-media Thailand yang menyatakan atau mengatakan bahwa grup F atau grupnya timnas Indonesia ini grup yang lemah. Kalau dilihat dari segi ranking dan pot-potnya sih, iya, kita beruntung berada di grup F ini. Praktis ranking FIFA tertinggi adalah Irak. Itu masuk 100 besar ya. Sedangkan di pot kedua seperti Vietnam itu ada di 107 atau 109 ranking FIFA. Indonesia di 134 dan Filipina di 141. Mungkin kita bandingkan dengan grupnya Thailand yang sama-sama mereka mengoleksi poin 10 tapi tetap nggak bisa lolos karena kalah head to head dengan Cina. Di pot 2, Cina yang sangat berdekatan dengan Thailand yang ada di pot 3, itu Thailand ada di 101, Cina ada di 86 atau 87, kisarannya seperti itu. Sedangkan Oman itu peringkatnya jauh lebih tinggi lagi. Artinya satu grup itu ada yang dua negara yang ranking FIFA-nya itu 2 digit, sedangkan yang ketiga dan keempat itu 3 digit, ya 100 ke atas lah ya. Lalu Malaysia pun sama, Kyrgyzstan itu rankingnya 97 atau 98an, sedangkan Malaysia ada di 137, Cina Taipei aku lupa, yang jelas itu 100 ke atas. Nah, dengan komposisi yang seperti ini, di setiap grup itu ranking FIFA-nya itu paling tidak ada 2 ranking FIFA yang 100 besar dan 2 di atas 100. Sedangkan di grup F itu hanya Irak yang ada di peringkat 100 besar. Nah, ya sedangkan yang lainnya, 3 tim lainnya itu 3 digit semua nih. Ya, makanya mereka mengatakan grup F ini grup lemah dan wajar kalau timnas Indonesia itu lolos. Tuh teman-teman semuanya. Nah, seperti inilah harus kita juga untuk menelaah ya. Memang ini adalah faktor luck ya. Grouping ini adalah faktor luck atau keberuntungan lah. Tapi untuk di round 3 nanti kita tidak bisa berharap keberuntungan seperti ini lagi. Karena lawan-lawannya jauh lebih tangguh nih teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kita beruntung berada di grup F yang notabene itu adalah timnya itu tim ASEAN plus juga rankingnya itu 100 ke atas semua? Tulis di kolom komentar.
Oke guys ya, kalau memang betul, kalau memang benar ada berita yang seperti itu bahwa Thailand menganggap ya wajar saja timnas Indonesia lolos karena di grup kita itu diisi oleh tim-tim yang enteng ya. Menurut saya pernyataan seperti itu atau berita seperti itu karena mereka iri hati melihat kesuksesan kita ya. Nah kemarin timnas U23 kita yang bermain di Piala Asia ya, itu berhasil mengalahkan Australia, mengalahkan Yordania, bahkan mengalahkan Korea Selatan. Kok mereka nggak komentar soal itu? Apakah mereka menganggap kita ini juga berada di grup yang enteng? Nah sebentar lagi, saya nggak tahu nih, kalau seandainya Indonesia berhasil lolos dari round ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, ya, nanti berita apa lagi yang mau mereka tuliskan? Apakah mereka masih mengatakan hal yang sama bahwa itu karena Indonesia berada di grup-grup yang enteng? Padahal di grup-grup tersebut bisa jadi kita mengalahkan Jepang, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Iran, ataupun klub-klub yang boleh dikatakan mereka levelnya jauh sekali dari Indonesia. Ya. Jadi jangan menganggap remeh timnas Indonesia, jangan menganggap lemah timnas Indonesia. Justru kalian menganggap seperti itu, menganggap lemah timnas Indonesia, ya, semakin kita buktikan bahwa timnas kita lebih hebat daripada kalian, ya. Dan kita jadikan anggapan-anggapan remeh mereka, ya, anggapan-anggapan negatif mereka terhadap Indonesia, kita jadikan itu sebagai doa buat timnas kita untuk lebih bangkit dan berjaya lagi guys. Kita doakan semuanya rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu mendukung timnas Indonesia untuk lolos sampai ke Piala Dunia guys. Amin.